Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Mbak Warsa dari komunitas Warung Saham. Senang sekali pada sore hari ini saya beserta beberapa rekan ketemu menyapa dengan teman-teman semua ya. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, mungkin teman-teman nanti akan lihat di belakang ada background apa sih 800.000, nanti akan kita jelaskan ya. Nah, sore hari ini senang sekali kita akan bahas topik kita atau materi kita pada sore hari ini, yaitu cara mudah trading dan nabung saham. Beberapa episode sebelumnya juga pernah kita bahas mengenai mudahnya bertrading atau berinvestasi di saham. Nah, tetapi sekarang saya punya beberapa teman-teman yang sudah menjadi trader sekaligus investor di pasar modal, dan semuanya kategorinya masih newbie, masih pemula. Kategorinya ya ada yang 1-2 bulan lah, 1-2 bulan dan sudah terjun menjadi trader sekaligus investor di pasar modal. Dalam hal ini adalah trader dan investor saham. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi satu gambaran dan motivasi buat para kerabat TV desa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi satu pemicu juga ya, dengan kondisi yang kita sama-sama tahu, kondisi PPKM, pandemi sampai dengan sekarang ini mau berjalan 2 tahun. Apa sih yang bisa kita lakukan ya? Salah satunya adalah bisnis yang punya background mengenai digital. Nah, salah satu keunggulan di bisnis saham adalah menggunakan aplikasi digitalisasi. Nah, sore hari ini saya akan undang 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Imelda Effendi. Beliau seorang ibu rumah tangga berasal dari Surabaya. Nanti akan kita tanya langsung ya bagaimana minat beliau, kemudian pengalaman beliau, dan seterusnya. Untuk itu langsung saja kita hadirkan. Selamat sore Ibu Imelda. Terdengar suara saya, Bu? Ibu Imelda, selamat sore. Bisa dibuka mic-nya, Bu? Pak. Selamat sore. Baik, Ibu, sore hari ini seperti biasa kita akan berbincang mengenai obrolan warung saham ya, kerjasama kita komunitas warung saham dengan channelnya TV Desa. Nah, saya ingin tanya dulu nih ke Ibu. Ibu sekarang pekerjaannya apa? Kemudian kok bisa-bisanya sih seorang ibu bisa berminat menggeluti yang namanya trading dan investing di bidang saham? Silakan, Bu. Selamat sore semuanya. Saya sekarang ini posisinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Saya tinggal di Surabaya. Sebelumnya saya bekerja kantoran, cuman karena ada anak yang mulai nggak bisa saya tinggal, jadi saya meninggalkan pekerjaan saya. Jadi full time ibu rumah tangga di rumah saja. Terus suami memperkenalkan mengenai saham. Sebenarnya saya nggak berminat sih, karena saya sama sekali nggak tahu Pak apa itu saham, tradingnya itu bagaimana, di dalamnya itu seperti apa. Saya juga nggak minat dan nggak kepingin tahu juga sebenarnya. Cuman agak dipaksa sih sama suami waktu itu dikenalkan sama ini warung saham. Begitu dikenalkan, terus saya mulai mengenal, saya cari info apa sih saham dan mengikuti Zoom-nya di warung saham secara rutin ya. Saya ikut, diajarkan dari yang tidak bisa, cara beli, cara jual yang paling dasar lah menurut saya. Saya yang nggak mengenal aplikasi pun sekarang sudah mulai mengenal aplikasi. Setelah 3 bulan ya ini ya saya jalan yang mulai trading, akhirnya saya yang ketagihan ini, karena saya bisa menghasilkan ternyata meskipun saya cuma di rumah saja, cuma ibu rumah tangga. Boleh boleh cerita, Bu, kenapa Ibu bisa tertarik dengan saham, apalagi kan bicara
trading saham ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kan mayoritas dilakukan oleh kaum pria. Nah sekarang ibu sebagai ibu rumah tangga kok ada minat. Apa sih yang menjadikan ibu berminat untuk terjun menjadi trader saham? Satu, pandemi ya Pak. Nah mempengaruhi perekonomian kan. Jadi itu saya berpikir bagaimana caranya saya bisa untuk menambah income untuk kebutuhan kan istilahnya begitu. Nah terus saya pikir apa yang saya juga kalau kerja kantoran nggak mungkin kan Pak, karena kan anak saya nggak bisa ditinggal. Dan saya pikir ternyata saham ini sangat fleksibel begitu ya. Jadi saya bisa kerjakan sambil saya tetap di rumah mengawasi anak saya dan ternyata menghasilkan. Sudah terbukti gitu kan, saya menghasilkan. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, kenapa ibu berminat? Pertama karena memang mudah ya, mudah. Kemudian yang kedua dengan kondisi sekarang justru melakukan pekerjaan yang bersifatnya konvensional itu agak sulit ya, karena ada PPKM dan seterusnya. Dan yang paling menjanjikan juga karena memang ada dapat keuntungannya ya, dapat profitnya Bu ya. Jadi ada 3 poin penting tuh yang saya catat di situ tuh. Iya betul. Oke. Nah sekarang kalau bicara mudah, nah judul pada sore hari ini kan cara mudah nih trading dan nabung saham. Tadi Ibu cerita baru 3 bulan. Kalau orang sekolah aja kan rata-rata udah tahunan Bu ya, untuk bisa menjadi sesuatu, seseorang gitu. Nah Ibu 3 bulan ya, bisa menjadi seorang trader. Emang mudah atau gimana sih Bu? Bisa cerita Bu? Karena saya ini Pak join di warung saham ini, nah itu diajarkan Pak detailnya, cara buy-nya bagaimana, cara menjualnya bagaimana, cara kita kalau berminat pun ada pelajaran untuk mengenai teknikal. Jadi sampai yang ke level berapapun diajarkan. Kalau memang minatnya sampai belajar ke teknikal, fundamental perusahaan pun diajarkan. Tapi yang dari dasar pun saya yang nggak mengerti sama sekali ya. Aplikasinya pun baru saya download ketika saya bergabung dengan warung saham. Jadi saya benar-benar yang nggak bisa, nol istilahnya. Cuman setelah diajarkan di warung saham ada Zoom-nya, saya rutin mengikuti, akhirnya bisa. Sampai sekarang pun saya sudah bisa trading gitu loh. Jadi pertama pun saya sudah bisa trading, cuman memang kecil gitu. Ya, yang penting ilmunya dulu Bu ya. Tapi tadi disinggung sama betul, Ibu Pak Imelda bahwa diajarin yang namanya analisa ya, analisa teknikal dan analisa fundamental. Masyarakat awam kan berpikiran yang namanya analisa itu kan biasanya dilakukan oleh seorang ahli ya. Katakanlah kita bicara dunia saham, dunia angka. Kalau bicara analisa teknikal, analisa fundamental itu memang menurut Ibu bisa difahami mudah atau gimana sih Bu? Kalau fundamental itu kan cuma membaca data sih ya Pak. Nah, tinggal compare aja sih perusahaan satu dengan yang lain. Technical memang butuh sedikit pembelajaran lah. Tapi kalau memang mau harusnya bisa. Technical baik, itu. Baik. Jadi kuncinya yang penting ada kemauan ya, karena memang pembelajarannya tidak sulit ya Bu ya. Iya betul. Nah kalau menurut Ibu Imelda yang sekarang kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan bisa menjadi seorang trader, kira-kira menurut Ibu siapa saja sih yang bisa menjadi trader dan investor saham di Indonesia? Siapa saja sih? Apakah orang-orang tertentu atau menurut Ibu siapa saja Bu? Semua orang bisa Pak. Semua orang bisa ya. Tapi yang punya kemauan ya Pak. Kalau nggak ada kemauan ya susah memang. Jadi yang mau untuk memikirkan penghasilan tambahan, terus mau ini ilmu tambahan, itu pasti menarik sekali bergabung di warung saham itu, sangat menarik. Baik, nanti akan kita gali lagi dari sisi permodalan, terus bagaimana mengatur, disebutnya money management dan seterusnya. Oke, sementara terima kasih Ibu Imelda ya atas waktunya. Sekarang saya mau menyapa Ibu Kurnia Puspitasari, beliau dari Jember. Selamat sore Ibu Kurnia. Bisa dengar suara saya Ibu? Bisa Mbak. Baik.
Ibu Kurnia, pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan ke Ibu Imelda. Yang pertama, Ibu berapa lama sih menjadi seorang trader? Mulainya kapan? Kemudian apa sih yang menjadi minat Ibu? Kenapa Ibu berminat menjadi seorang trader dan investor di saham? Silakan Ibu Kurnia. Ya, terima kasih Mbak. Awal gabung itu di terdapat RBN kan baru transaksi itu karena dari Oke. Jadi masih penyesuaian. Agak sedikit hilang-hilang suaranya. Oh iya Mbak. Jadi Oke, lanjut silakan. Awal ikut itu di bulan Juli, Barca dan Juli, berarti baru 1 bulan Bu ya? Iya. Silakan. Awal itu sih aplikasinya, kemudian baru kita untuk trading hampir tiap hari itu pertemuan mulai. Agak putus-putus suaranya Ibu, tumben. Biasanya lancar. Iya. Oke, lanjut Bu. Apa namanya? Ini lambat. Tumben Ibu agak putus-putus. Oh, iya. Baik, mungkin sementara Ibu Kurnia coba di ini dulu ya, apa namanya, wifi-nya atau jaringan internetnya. Jadi para kerabat desa di seluruh Indonesia, sementara tadi sudah kita sama-sama dengar ya dari Ibu Imelda yang sudah menginformasikan bahwa sebenarnya ada 3 poin yang saya sempat catat ya, mudah-mudahan para pemirsa TV Desa juga mencatat. Yang pertama, beliau katakan beliau baru 3 bulan. Yang awalnya malah beliau sendiri sama sekali nggak berminat, nggak ngerti gitu kan. Nah, ceritanya kan suaminya ngasih informasi, boro-boro berminat, boro-boro mau menjadi seorang trader, kebayang juga enggak. Tetapi karena akhirnya masuk ke komunitas kita ya, Warung Saham, kita memang selalu melakukan secara rutin dan berkesinambungan melakukan sosialisasi, bimbingan, pelatihan bagi member-member kita. Dari mulai nol, disebut dari mulai nol itu bagaimana caranya download aplikasi, bagaimana caranya kita mengetahui menu beli, menu jual, dan seterusnya. Kemudian juga kita perkenalkan yang namanya rekomendasi saham. Jadi nanti siapapun yang menjadi membernya Warsa itu tidak akan buta sama sekali. Kenapa? Karena kita setiap hari itu ada update mengenai pasar modal, update mengenai saham-saham yang sekarang lagi menjadi trending topik gitu ya, yang menjadi viral. Ada beberapa di belakangan kan yang viral itu saham-saham yang di dalam tanda petik ya ditunggangi sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu juga lagi rame-ramenya. Nah, itu yang pertama. Jadi karena minatnya itu karena mudah ya. Jadi setelah masuk bergabung di Warsa, pembelajarannya mudah. Yang kedua, memang kondisi saat ini kita semua tahu bahwa kita bukan tidak bisa ya, sangat dibatasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat konvensional. Katakanlah belanja juga melalui online dan seterusnya. Dan yang ketiga yang tadi saya catat, mungkin juga para pemirsa TV Desa juga mencatat bahwa di dalam bisnis ini sebagai seorang trader dan investor tentu ujung-ujungnya adalah cuan. Cuan adalah keuntungan atau profit. Nah, jadi 3 hal ini bisa dilakukan oleh kita di mana, dari rumah, dari mana saja, yang penting ada jaringan atau sambungan internet. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik, menjadi inspirasi bagi para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia untuk bisa memulai. Kenapa? Karena kalau hanya nambah ilmu, nambah wawasan tanpa praktek, itu pun ya kurang bermanfaat ya. Akan bermanfaat kalau memang sudah nyemplung sebagai praktisi, orang yang melakukan aktivitas sebagai trader. Nah, kembali ke Ibu Kurnia, barangkali sudah
bagus ya sambungan internetnya. Selamat sore Bu Kurnia, kita lanjut. Ya, sore Mbak. Mudah-mudahan. Nah, sekarang lebih bagus nih. Silakan cerita, Ibu Kurnia berasal dari mana, kemudian tahu awal saham itu di mana, dan seterusnya. Silakan Ibu Kurnia. Mbak. Jadi awal belajar jadi investor ya Mbak. Awal Ya. hanya sebagai investor. Oke. Jadi program Genesis itu kan kita rutin nabung saham ya 300 selama 1 tahun, nggak dapat langsung dan saat itu nggak langsung transaksi, sudah tapi nggak langsung transaksi karena masih dan tidak ada bimbingan yang kayak warga gitu, nggak ada isinya, itu kan yang beli tapi ambil karena kita emak-emak ikhlas Mbak, yang segitu banyak tulisan tuh kayaknya udah pusing duluan. Jadi yang Iya. sama satu menabung saham saja sebagai investasi. Dan di awal beli itu terkenal tapi di pasar kita di warga tuh enak. Sayang sekali ya informasinya terputus-putus ini Bu. Tumben ya biasanya. Biasanya lancar ini internet Ibu. Karena mendung ya, Jember lagi Jember mendung ya. Oke, lanjutlah, mudah-mudahan makin lancar suaranya. ya. Yaitu setelah gabung di Warta, alhamdulillah dan sangat welcome sekali gitu. Apapun kita mau bertanya itu selalu respon dengan cepat. Baik. Oke, jadi menurut Ibu Kurnia sendiri, kira-kira siapa saja sih yang bisa menjadi trader, bisa menjadi investor saham? Karena kita semua tahu kan ini biasanya dilakukan oleh kaum pria, Bu. Silakan. Baik, mungkin sementara itu yang bisa kita gali ya dari Ibu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Ada beberapa poin yang kita sama-sama bisa simak dari apa yang disampaikan Ibu Kurnia, walaupun mungkin jaringan internetnya kurang begitu mulus karena memang mendung di daerah Jember. Tapi ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Imelda, pembelajaran itu pada dasarnya mudah. Yang kedua, yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah, Ibu Kurnia tadi kan bilang bahwa baru bulan Juli ya, sebenarnya sih beliau sudah 1 tahun menjadi investor. Dan investor itu lebih ke pasif, apalagi sekarang kita kerjasama dengan MNC Sekuritas. MNC Sekuritas punya produk yang namanya Gemesin. Gemesin adalah gemar menabung saham Indonesia, dan itu dilakukan secara auto debit. Jadi masyarakat yang ingin menjadi investor dengan mudahnya pertama membuka rekening di MNC. Setelah itu kita hanya men-top up. Top up adalah mentransfer uang kita ke rekening saham kita. Nah, dulu itu 100.000 karena harga sahamnya masih relatif terjangkau dengan 100.000. Nah, tahun 2021 sudah meningkat menjadi 200.000 setiap bulan. Jadi kita sebagai investor itu sama sekali tidak paham lah mengenai dunia saham sebenarnya. Kita hanya memiliki rekening saja. Nah, dilakukan auto debit, jadi pendebetan langsung oleh MNC Sekuritas. Pendebetan di sini artinya uang kita yang 200.000 itu dibelikan saham. Karena di awal kita sudah
memberikan satu semacam formulir kesepakatan antara kita sebagai nasabah dengan MNC Sekuritas bahwa kita akan menabung atau membeli saham tertentu ya. Saat ini kita membeli sahamnya ada Pawon, ada juga Sido Muncul untuk 12 kali auto debit. Jadi selama 12 bulan itu memang yang tadi disampaikan Ibu Kurnia, beliau hanya top up saja, transfer aja ke rekening sahamnya. Beliau tidak mengerti bagaimana cara beli, cara jual, apa itu IHSG, bagaimana melakukan trading cepat dan seterusnya. Tapi tadi disampaikan, alhamdulillah, dengan bergabung di salah satu komunitas, dalam hal ini komunitas warung saham, ya beliau bisa dengan mudah mengikuti. Jadi dari bulan Juli kemarin itu beliau sudah mulai aktif lah, kalau boleh dibilang, mulai aktif melakukan trading ya. Jadi tidak saja melakukan menabung untuk jangka panjang, tapi juga trading jangka pendek. Nah, disampaikan oleh kita bahwa kurang lebih ada 4 jenis kalau bicara trading itu ya, untuk jangka pendek, jangka menengah panjang atau sedang, sama jangka panjang. Kalau pendek itu istilah di pasar modal disebutnya one day trade. Jadi trading harian. Kemudian juga ada jangka lebih panjang, jangka menengah lah ya. Itu istilahnya swing. Swing itu bisa kita beli sekarang, jualnya besok, jualnya beberapa hari kemudian, atau bahkan minggu depan. Itu kategorinya swing. Ada juga yang lebih panjang, sedang gitu ya. Itu disebutnya position. Jadi para pemirsa TV Desa juga nggak perlu khawatir dengan istilah-istilah yang ada di pasar modal, itu hanya istilah saja. Position adalah untuk beli secara jangka lebih panjang, misalkan beli sekarang dijualnya 3 bulan, 6 bulan ya. Dan yang terakhir adalah investasi atau menabung saham untuk jangka panjang. Jadi beli sekarang, katakanlah sahamnya Pawon, sahamnya Sido ya, Sido Muncul, untuk dijual kapan? Untuk dijual tahun depan, 5 tahun lagi. Terus kalau panjang begitu kita dapat apa? Banyak sekali manfaat ya pada saat kita menjadi investor. Pertama, kita dapat yang namanya dividen. Setiap perusahaan dapat keuntungan, biasanya setiap tahun kita dapat bagian. Itu yang disebut dengan dividen. Yang kedua juga ada yang disebut dengan capital gain. Capital gain itu adalah peningkatan nilai saham, harga saham yang kita beli. Misalkan sekarang kita belinya di harga Rp500 per lembar. Dengan kinerja perusahaan yang semakin hari semakin baik, tentu nilai saham itu akan bertumbuh. Misalkan Rp500 per lembar, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian menjadi Rp600. Nah, selisih yang 100 itu disebut capital gain. Juga ada yang disebut keuntungan yang disebut stock split. Stock split dilakukan itu dalam rangka perusahaan memperbanyak jumlah lembar saham tetapi menurunkan harga sahamnya. Kenapa sih diturunin harga saham? Kan udah bagus gitu ya. Nah, jadi untuk menambah portofolio masyarakat menjadi investor, maka perusahaan itu bisa menurunkan harga saham sehingga bisa terjangkau, terbeli oleh banyak lapisan masyarakat. Dan keuntungannya, lembar saham kita lebih banyak, tentu kaitannya dengan dividen, karena dividen itu pengalinya adalah jumlah lembar saham yang kita miliki. Dan yang terakhir juga kita akan diundang dalam yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dulu sebelum pandemi, kita secara komunitas itu bareng-bareng. Yang ada di Jakarta kan banyak ya perusahaan-perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta. Salah satunya adalah Antam. Dulu kita rame-rame ke Antam ya sebelum pandemi, dan di situ kita bisa ngobrol juga dengan para investor yang lain. Para pemirsa TV Desa yang saya cintai, di sini sudah hadir narasumber juga, salah satu membernya Warsa, Bapak Muhammad Fatur Rahman. Selamat sore Pak Fatur Rahman. Kita akan sama-sama cari atau gali informasi dari beliau. Mudah-mudahan para pemirsa TV Desa juga mendapatkan motivasi dan manfaat ya. Selamat sore Pak Fatur Rahman. Silakan Pak Fatur Rahman perkenalkan dirinya, kemudian dari kota mana, pekerjaan sehari-hari apa, dan seterusnya. Kapan mulai terjun menjadi seorang trader dan investor di saham? Mangga, silakan Pak Fatur Rahman.
Suaranya agak terputus Pak Fatur Rahman, tumben. Oh, belum dibuka kayaknya. Udah ya? Suaranya belum keluar Pak Fatur? Halo Pak Fatur? Oh, cakep nih, ganteng. Tapi suaranya nggak keluar, ini belum keluar Pak. Oke, kurang jelas sih Pak Fatur, barangkali bisa lebih jelas. Oke. Ah, ini jelas. Oh, nggak pakai handsfree rupanya ya. Oke, silakan. Perkenalkan diri Pak Fatur. Oke. Oke. Ya, kapan mulai menjadi trader dan investor di pasar modal, Pak Fatur? Oh iya, awal mulai main saham itu dengan nabung di mesin. Nabung ya awalnya ya. Oke. Hanya nabung kan emiten yang saya itu Antam, Pak. Yang dulu Antam ya dulu ya. Ya. Setelah itu baru saya diperkenalkan dari saham oleh Mbak Komisi. Oke. Kita pembelajaran untuk saham yang mengenal lebih jauh tentang dan kita tulis yang namanya dan kita di sini. Boleh tuh kata saya kan? Mungkin saya Ya. Saya mau belajar, saya mau mencoba dalam dunia saham, karena saya daftar. Bulan apa itu, Pak? Bulan Oktober ya? Oke. Ya, berarti udah mau 8 bulan, Pak ya? Mau 8 bulan. Mau 8 bulan. Nah, pas yang saya tabung itu ternyata tingkatan pengumuman lonjak tinggi. Oh. Betul. Itu saya semangat gitu Pak untuk belajar. Kalau bicara trading ini kan sesuatu yang menurut banyak orang itu sulit nih Pak Fatur Rahman. Betul. Menurut Bapak sendiri sulit nggak sih? Kalau awal mendengar kalimat trading Pak ya, apalagi kita ya kan, melihat angka-angka, ya. trader Pak pusing. Tapi setelah itu Oke. sampai 2 kali, ya artinya yang tadinya kita mengatakan itu sama sekali. Bahkan teman-teman saya yang saya ajak itu langsung paham Pak, walaupun tadinya nggak ikut pun saya ajarin dulu gitu langsung paham. Alhamdulillah. Ya. Level dewasa juga kan. Betul. Itu tidak sulit lah untuk ini. Baik, mungkin sementara itu Pak Fatur Rahman. Mungkin yang siap. nanti pertanyaan sebelumnya di sesi kedua ya. Mungkin nanti kalau menggunakan handphone, posisinya di landscape. Syukur-syukur bisa pakai handsfree. Baik para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, tidak terasa obrolan kita makin kesini makin hangat, makin seru ya. Dengan judul Cara Mudah Trading dan Nabung Saham dengan 3 narasumber yang seluruhnya adalah membernya Warsa. Baik para pemirsa TV Desa, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya untuk kita gali lebih dalam mengenai trading, modal trading, money management dan seterusnya, kita akan lihat dulu beberapa iklan yang mau lewat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan
Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supra desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Kembali lagi kita akan berbincang dalam acara obrolan warung saham pada sore hari ini dengan 3 narasumber yang merupakan keluarga besar ya, membernya Warsa. Ada Bapak Muhammad Fatur Rahman dari Tangerang, ada Ibu Kurnia Puspitasari dari Jember, dan ada Ibu Imelda Effendi dari Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita mengenai topik pada sore hari ini, cara mudah trading dan nabung saham, perlu saya informasikan kepada para pemirsa TV Desa bahwa warung saham ini atau Warsa ini memang target marketnya adalah masyarakat yang sangat awam, sangat belum paham mengenai saham, mengenai pasar modal, apalagi mengenai trading dan investasi di pasar modal. Nah, apa saja sih yang akan didapatkan sebagai membernya Warsa? Yang pertama, kita ada lakukan yang namanya kelas member.
ya, dalam bentuk Zoom sekarang ini, betul. Kemudian teman-teman member nanti akan masuk ke grup WhatsApp kita, kemudian juga akan dimasukkan ke grup Telegram. Yang senang untuk trading nanti ada di Telegram. Kemudian kita juga akan lakukan bimbingan dan pelatihan dari nol. Tadi disampaikan bahwa kita ajarin dari mulai bagaimana download aplikasi MNC New Trade, sekarang berubah nama ya, upgrade menjadi Motion Trade. Di situ ada beberapa menu atau fitur yang baru. Kemudian juga kita ada yang namanya sesi dagang bareng atau trading bareng, dilakukan setiap hari Senin pagi. Pasar buka itu kan jam 9 pagi, kita sudah melakukan zooming dari jam 8.30. Di situ bebas bertanya mengenai bagaimana caranya trading dan seterusnya. Kemudian juga teman-teman sebagai member ini dengan biaya yang begitu murah, itu untuk lifetime, untuk selamanya gitu kan. Jadi tidak ada biaya-biaya lagi. Kalau kita bandingkan dengan katakanlah komunitas-komunitas yang lain, itu yang namanya rekomendasi saham. Rekomendasi saham adalah saham-saham yang sudah kita filter. Saat ini ada 740-an saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Tentu bagi para newbie, bagi para pemula itu sangat bingung, ini saham-saham mana yang harus saya beli, harus saya pilih, harus saya transaksikan. Nah, kita ada satu tim yang memang setiap hari memfilter. Nah, cara filternya kita menggunakan beberapa analisa. Ada analisa teknikal, analisa fundamental, sehingga setiap hari yang namanya member Warsa itu diberikan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi adalah hasil screening, hasil pilihan saham-saham yang bisa dibeli atau diperjualbelikan oleh para member. Dan itu memang tidak wajib. Apabila mau silahkan, enggak juga nggak masalah. Dan sekarang ada satu berita gembira juga ya buat para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Kita ada program yang namanya Happy Birthday Program. Ini adalah satu apresiasi atau hadiah lah dari kita komunitas Warsa bagi siapapun yang menjadi member, yang meregistrasi menjadi membernya Warsa di hari ulang tahunnya. Misalkan nih Bapak Ibu hari ini ulang tahun nih, tanggal 2 ya, tanggal 2 September ulang tahun, terus mendaftar menjadi membernya Warsa. Nah, secara normal biaya bimbingan pelatihan itu kan 1 juta. Nah, tetapi sebagai hadiah kita bagi siapapun yang berulang tahun dan melakukan registrasi menjadi member Warsa, itu ada namanya kado diskon lah. Kado diskon 200.000, sehingga cukup berbayar 800.000. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan daftar itu kan masuk ke website kita www.warungsaham.com. Itu memang di situ tertulis biaya bimbingan dan pelatihan itu 1 juta. Tetapi karena Bapak Ibu kalau misalkan lahirnya jatuh tanggal hari ini daftar, tentu cukup bayarnya 800.000. Terus bagaimana kalau teman-teman yang lahirnya di hari yang lain atau tanggal lain, katakanlah tanggal 5 September ya, kalau ingin dapetin diskon 200.000, tunggu tanggal 5 September. Yang tanggal 10 September lahirnya silakan tunggu tanggal 10 September. Jadi promo Happy Birthday ini itu memang promo yang tidak berbatas waktu. Kapanpun masyarakat yang ingin menjadi membernya Warsa bertepatan registrasinya dengan hari ulang tahunnya, itu akan dapat potongan 200.000. Kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi satu pemicu bagi masyarakat yang ingin menjadi trader dan investor di pasar modal Indonesia. Baik, kita akan lanjut gali atau obrolan kita akan lebih mendalam ya. Mungkin saya akan kembali ke Ibu Imelda Effendi. Beliau seorang ibu rumah tangga, tinggal di Surabaya, baru lupa saya 3 bulan apa sebulan, tadi 3 bulan ya, baru 3 bulan menjadi trader dan investor di pasar modal. Beliau katakan bahwa ternyata tidak susah ya, mudah untuk menjadi seorang trader, yang penting mau belajar. Nah, sekarang obrolan kita lebih dalam nih Bu Imelda. Kalau bicara
trader itu kan ada unsur modal. Sebenarnya bicara modal ideal itu berapa sih Bu untuk terutama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ya, karena orang beranggapan untuk menjadi seorang trader atau melakukan kegiatan trading itu kan harus punya puluhan bahkan ratusan juta modalnya. Menurut Ibu atau pengalaman Ibu bagaimana Bu? Silakan. Awalnya saya hanya pakai sekitar 1 juta aja ya modal awal itu. Modal awalnya 1 juta, oke. Karena kan juga baru masih belajar, jadi saya cuma belinya 1-2 lot. Sebenarnya sudah cukup menurut saya kalau mau trading harian. Belajar ya. Di saham yang kecil-kecil. Banyak saham yang harganya hanya 100, yang mungkin kalau 1 lot istilahnya cuma 100 ribuan kan. Betul. Banyak sih. Modal ini menurut saya sifatnya nggak mengikat ya. Jadi terserah modalnya dia punya berapa. Kan yang pasti jangan uang yang dipakai untuk kebutuhan ya. Jadi harus uang yang memang uang dingin Bu ya. Istilahnya begitu. Uang dingin, oke. Jadi nggak harus yang 50 juta, 100 juta atau berapapun. Sebenarnya dari saya malah nggak sampai 1 juta yang awal, karena kan saya masih baru. Terus saya tambah sedikit. Nah baik, dari modal awal tadi dibilang 1,5 juta, Ibu langsung beli 1,5 juta untuk satu saham atau bagaimana Bu awalnya? Enggak, Pak. Saya belinya beberapa saham. Jadi saya lihat waktu itu ada rekomendasikan kan di Zoom, itu saya beli beberapa, kira-kira 3 mungkin ya. Nah, saya beli. Jadi nggak satu saham saya belikan langsung nominal segitu. Baik. Kita kan mainnya ya istilahnya money management ya Pak. Kita kan taruh telur baik, money management. Kita semua kita taruh di 3 tempat kan istilahnya begitu kan. Betul. Nah, jadi seperti nah, terus dengan berkembangnya waktu sekarang 3 bulan, mungkin boleh ada bocoran modal Ibu sudah ada berapa di portofolio, Bu? Karena kan sudah PD-nya sudah dapat, feel-nya sudah dapat, keberaniannya sudah dapat, sehingga Ibu dikit-dikit deh nambah modal misalkan. Kalau boleh tahu bocorannya bagi masyarakat Indonesia. Sudah lumayan ya. Puluhan ada lah ya. Ada puluhan ya. Ya, tapi nggak lebih dari 50. Oke, baik. Nah, oke. Baik, terima kasih Ibu Imelda Effendi ya. Jadi para pemirsa TV Desa, tadi disampaikan oleh Ibu Imelda bahwa sebenarnya untuk menjadi trader, investor itu tidak mahal. Minimal tadi disampaikan dari mulai 1.500.000, dan 1.500.000 itu tadi juga digunakan atau menggunakan yang namanya money management. Money management itu kita ajarin. Jadi kalau misalkan punya modal berapapun ya, nah tadi disampaikan katakanlah punya 1,5 juta, tadi Ibu Imelda beli 3 saham. Artinya dari 3 saham ini kalau dibagi 3, 1,5 juta berarti kan 500.000 saham A, 500.000 saham B, 500.000 lagi saham C ya. Dan tentu balik lagi pengetahuan seperti ini kita nggak lepas ya untuk member-member WASA, kita bimbing ya untuk bagaimana caranya mengatur keuangan atau money management. Nah, sekarang kita akan sambut lagi, sapa lagi Ibu Kurnia. Ibu Kurnia masih ada on? Silakan Bu Kurnia, mungkin pertanyaan yang sama nih. Bu Kurnia tuh mulai modal awalnya berapa sih sebulan yang lalu, terus dengan berjalannya waktu, PD-nya dapat, keberaniannya ada, psikologi ya, istilahnya itu ada psikologi trading. Kira-kira sekarang kalau boleh tahu bocorannya modalnya jadi berapa? Atau malah jadi berkurang? Silahkan Bu. Awalnya itu 700. Wah, 700.000 ya? Oke. 700.000, kemudian yang tahu ilmunya sudah tahu cara-cara. Oke. Ada 200-an orang ya. Nah, sharing di situ jadi tambah semangat gitu. Oke. Dari profit, akhirnya juga
nggak saya dulu. Sekarang udah di kisaran 7 juta. ya. Oh, dari 700.000 7 juta. Walaupun itu bukan seluruhnya merupakan cuan ya, bukan seluruhnya profit, tapi ada penambahan modal ya. Berapa ya? 3 jutaan. Oke. Oh, sekarang ada 7 jutaan Bu ya? Ya, sekarang di Porta ada 7 juta. Oke. Dan setiap hari Ibu melakukan trading ya? Ya, setiap hari. Baik, sementara gitu Ibu Kurnia, terima kasih. Saya akan menyapa Pak Fatur Rahman. Sore Pak Fatur, masih on Pak? Pak Fatur? Oke, kelihatannya Pak Fatur udah ini ya, udah live ya, atau mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi para pemirsa TV Desa dengan bergabung di komunitas kami, di komunitas Warung Saham, tentu seluruhnya akan kita bimbing, akan kita berikan pelatihan dari nol sampai bisa. Nah, nanti secara umum yang namanya melakukan trading itu ada 2 caranya. Yang pertama adalah cara dengan berdasarkan rekomendasi. Jadi artinya kita diberikan saham-saham pilihan. Oleh siapa? Ya tentu oleh Warsa ya. Kita akan berikan saham-saham yang bisa diperjualbelikan setiap hari. Jadi pertama berdasarkan rekomendasi. Yang kedua, kita juga bisa melakukan yang namanya trading secara mandiri ya. Satu saat misalkan kita Warsa tidak bisa memberikan rekomendasi, terus kita juga bimbing latih seluruh membernya Warsa itu supaya bisa menjadi trader yang mandiri. Bagaimana caranya trader mandiri? Kita akan berikan pelatihan juga yang namanya konsep dagang dimanapun itu sama. Jadi mau dagang katakanlah di pasar konvensional maupun di pasar modal, dalam hal ini pasar saham, itu sama saja. Semuanya berdasarkan supply dan demand. Apabila demandnya tinggi, harga kecenderungan naik. Apabila supply-nya tinggi, harga kecenderungan turun. Itu adalah konsep dasarnya. Kemudian yang kedua juga kita akan berikan bimbingan pelatihan itu bagaimana cara memilih. Bagaimana cara memilih dari 740-an saham. Misalkan ya tidak ada rekomendasi nih dari Warsa, terus kita bisa milih nggak sih? Nah, yang kedua, kita juga akan berikan trik bagaimana cara memilih. Dari 700 itu, katakanlah dipilih 10 saham yang mau kita lakukan beli dan jual. Bagaimana caranya? Ya, tentu kalau udah menjadi member, kita akan buka seluas-luasnya, kita tidak pelit ilmu ya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih, sharing terakhir, obrolan terakhir bagi para narasumber, kembali ke Ibu Imelda. Ibu Imelda, mungkin dari sekian obrolan kita pada sore hari ini, apakah ada semacam himbauan atau ajakan bagi khususnya para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia? Silakan Bu Imelda. Ya, semuanya ini saya nggak usah takut untuk memulai trading saham. Karena tidak menakutkan yang dibayangkan ternyata. Sangat gampang seperti jualan di warung, kita beli, kita jual, dapat untung. Aja. Intinya seperti itu. Sangat gampang, sangat mudah. Modalnya pun nggak harus besar. Mulai dari kecil pun sebenarnya bisa mendapatkan untung. Jadi jangan takut, langsung aja bergabung karena sangat gampang dan juga untuk Baik, terima kasih. Himbauan, ajakan yang manfaat ya buat para pemirsa TV Desa. Intinya adalah jangan takut, nggak usah mikirin hal-hal yang selama ini informasinya salah. Bahwa yang namanya bisnis saham itu adalah bisnis yang gambling, judi, dan lain-lain. Ternyata setelah kita terjun, itu banyak kemudahan dan banyak manfaatnya. Terima kasih Bu Imelda. Pertanyaan yang sama buat Ibu Kurnia. Silakan Ibu Kurnia, ada ajakan, himbauan buat para pemirsa TV di seluruh Indonesia. Silakan Bu.
Ya. Mas pakai bahasa Jawa enggak apa-apa, Mbak. Jangan yang halus ya, kalau yang halus puyeng saya. Terus gak usah kakak mikir, saya zamannya zaman awal, aja ibu awal, tapi ayo kita dari teman-teman Indonesia, berada saham, dengan awal ternyata gagal. Oke, baik, terima kasih Ibu Kurnia ya. Masih ada beberapa menit ke depan, saya di sini akan bacakan yang hadir menyimak lewat channel YouTube-nya TV Desa ya. Alhamdulillah yang hadir ada 88 Pak Maman Abdurrahman, salam kerabat desa dari Bandung. Terima kasih Pak Maman. Kemudian ada Pak Jakaria, ada Siti dari Bogor, Pak Hasmi Tamrin, Pak Musi Channel Direjo hadir. Sebentar, saya akan bacakan, barangkali ada pertanyaan ya, bisa kita bahas di sini, masih ada waktu. Mayoritas di sini mengucapkan selamat, menarik, dan seterusnya. Oke. Ibu Ernawati, minat jadi investor dan trader. Mulainya gimana ya? Baik. Bicara mulainya gimana, yang pertama harus buka rekening saham. Aduh, saya nggak ngerti Pak buka rekening saham. Warsa yang ngurusin. Ibu cuman masuk ke websitenya Warsa, www.warungsaham.com. Silakan Ibu isi nama Ibu, WA Ibu, alamat email, kemudian masuk ke admin kita. Nanti kita akan teruskan ke TV Desa, karena ini adalah programnya TV Desa. Tentu ini adalah linknya nanti ke TV Desa. Begitu Ibu Ernawati ya. Jadi masuk ke website kita, nanti kita bimbing untuk membuat rekening saham. Nanti setelah rekening saham jadi, Ibu kita bimbing Bu dari 0 sampai Ibu bisa. Kemudian ada dari Pak Sabto Wibowo. Pak, saya pernah nabung saham di sekuritas MNC, tapi lupa email dan nomor HP sudah ganti. Apakah saham yang saya beli hangus? Apakah saya... Oke. Pada dasarnya saham yang Bapak beli itu tidak hangus Pak. Hanya Bapak memang harus bisa membuka aplikasi. Nah, untuk bisa membuka aplikasi, persis seperti kita membuka aplikasi M-Banking kita ya. Saya punya saldo di BCA misalkan 1 miliar, tapi saya nggak punya akses ke situ. Nah, tentu kita harus datang lah ya, terjeleknya datang ke BCA. Nah, kalau untuk di MNC, Bapak bisa lakukan email. Nah, Bapak harus ingat email Bapak, karena itu akses Bapak ke situ. Tapi kan sekarang mudah Pak. Katakanlah email Bapak lupa password, Bapak bisa klik forgot password. Nanti akan di email itu akan ada notifikasi dari MNC. Bapak bisa masuk ke aplikasi MNC. Bapak misalkan lupa juga password di MNC-nya, di aplikasinya. Di situ juga ada menu yang namanya forgot password, lupa password. Bapak tinggal klik. Jadi sekarang ini dengan digitalisasi semuanya akan menjadi lebih mudah, Pak. Silakan Pak Sabto bisa lakukan itu ya. Jadi tahapannya masuk ke email Bapak, masalah password, user ID, dan PIN yang lupa itu bisa kita recovery. Kemudian kebanyakan nyimak. Oke, baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa yang ikut menyimak di acara obrolan warung saham pada sore hari ini dengan topik cara mudah trading dan nabung saham. Kembali saya informasikan bahwa kita ada promo ya, sengaja background kita adalah promo at your birthday. Jadi bagi Bapak Ibu yang meregistrasi menjadi membernya Warsa pada hari itu, jadi contoh hari ini tanggal 2 September, jadi Bapak Ibu yang registrasi menjadi member Warsa tanggal 2 September, kita akan berikan kado diskon sebesar 200.000. Pak, saya ulang tahunnya besok tanggal 6 September. Ya, kalau mau dapat kado dari kita, silakan tanggal 6. Kurang lebih seperti itu. Dan ini berlaku selamanya. Jadi pada saat Bapak Ibu ketemu yang namanya
tanggal lahir kita, terus mau menjadi membernya Warsa, itu Warsa dapat memberikan potongan sebesar 200.000, hanya 800.000. Jadi dengan 800.000 itu tadi kita langsung dapat informasi dari para narasumber sebagai membernya Warsa. Pertama, begitu mudahnya sebenarnya yang namanya bisnis saham. Yang namanya takut rugi, yang namanya modal besar, yang namanya harus pinter, itu adalah informasi yang selama ini memang kita dapatnya salah. Ternyata kalau kita sudah terjun menjadi trader saham, menjadi investor saham, itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seseram ya, kalau kata Bu Imelda itu tidak seseram yang kita bayangkan di awal. Jadi yang pertama itu. Kemudian apa saja sih dapatnya kalau misalkan menjadi member Warsa? Yang paling utama adalah dapat bimbingan dan pelatihan sampai bisa. Dan ini tidak ada berbatas waktu, kapanpun, karena kita akan secara kontinu melakukan edukasi, sosialisasi. Ya, saat ini memang lewat Zoom ya. Selanjutnya juga kita akan memberikan setiap hari rekomendasi saham-saham pilihan hasil filtering kita, hasil analisa teknikal dan analisa fundamental kita. Jadi baik untuk trading jangka pendek, jangka menengah, maupun untuk investasi jangka panjang, kita akan berikan rekomendasi saham. Kita juga berikan yang namanya semacam apa ya, klinik lah. Klinik itu tanya jawab secara detail. Katakanlah ada beberapa member juga yang kebetulan memang tinggal di seputaran poskonya Warsa. Posko Warsa ada di Ciracas, Jakarta Timur. Kantor kita awalnya ada di Gedung Palmawan, Jalan Rasuna Said Kuningan. Sekarang pindah ngikutin kantor cabangnya MNC Kalimalang, karena kita kerjasama dengan MNC Kalimalang. Kita dapat space di sana, kantor di sana, di Ruko Jalan Kalimalang, Blok B1 nomor 6 apa nomor 36 lupa saya, tapi daerah Kalimalang situ. Dan karena memang kondisinya sekarang saat ini masih PPKM, kita selama ini masih melakukan aktivitas di Posko Ciracas, ya, kurang lebih seperti itu. Dan tidak terasa waktu sudah menuju ke jam 17.00, waktunya juga sudah mau habis, tidak terasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Yang pertama tadi Ibu Imelda Effendi dari Surabaya, kemudian Ibu Kurnia Puspitasari dari Jember, dan satu lagi yang sudah live ya, Pak Fatur Rahman, karena sinyalnya kurang bagus. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang banyak ya, berkah yang banyak buat terutama masyarakat di seluruh desa di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam warung saham.